Di video ini gue pengen ngomongin 3 kursi dari merek yang beda-beda dengan keunikannya masing-masing. Yang pertama, ini ada kursi yang paling sering kalian request, tapi gue belum pernah nge-reviewnya. Yang kedua itu ada kursi yang gak pernah kalian request. Gue sih gak pernah nemuin di komen, tapi setelah gue coba, ini bisa jadi calon tier S baru ya. Dan yang ketiga, yang terakhir, ini adalah kursi yang iklannya sering lewat di IG gue. Tapi dia punya satu keunikan, kalau kita mau beli itu bisa di custom wheelbase-nya sama armrest-nya. Sebagai konteks, kursi-kursi ini tuh bisa kalian beli di online, termasuk gue juga belinya online. Jadi gue belum pernah cobain kursi ini sebelumnya, blind banget lah ya. Gue beli kursi-kursi itu lewat iPhone gue ini, iPhone Air yang kita tahu nggak punya slot SIM card. Jadi harus banget pakai eSIM. Jujur pengalaman gue pakai eSIM itu ngebantu banget buat user iPhone kayak gue. Dan apalagi kalau gue butuh dual SIM ya. Misal satu nomor itu untuk pribadi dan satu lagi itu untuk bisnis, jadi bisa kepisah dalam satu handphone aja. Untuk dapetin eSIM juga sekarang itu udah gampang banget. Tinggal kalian buka aja aplikasi GoPay, terus beli eSIM Simpati dan aktifin secara instan di HP kalian. Jadi nggak perlu repot-repot datang ke gerai dulu ya. Kalian bisa dapetin kuota 3 GB cuma 35.000 aja, plus dapetin reward seharga eSIM kalian dari GoPay. Jadi langsung aja beli di aplikasi GoPay sekarang juga. Kita langsung masuk ke kursi yang pertama yang udah gue dudukin dari tadi. Ini adalah DBE Asana Light X. Ini adalah kursi yang paling banyak di request kalian karena gue tidak kunjung mereview kursi ini juga karena kemarin itu sempet goib ya, nggak bisa dibeli dan restocknya itu cukup lama. Sampai kemana ada orang yang komen dia itu udah request lama, akhirnya dia udah beli duluan sebelum gue review. Dan gue pengen ucapin selamat buat yang udah beli karena ya ini kursi approve banget. Kalian beruntung kalau kalian udah beli kursi ini. Harga kursi ini tuh sekitar 1,4 sampai 1,5 juta ya, gue dapet di 1,4. Secara harga dia bersaing banget sama OCA 258 SV2, lebih murah dibanding FM7217, lebih mahal dibanding C3 dan NC4 ya. Hal yang paling menarik menurut gue soal kursi ini adalah ini kursi yang so far sih satu-satunya termurah yang masuk di tier list dengan kondisi dia punya armrest itu nyatu sama sandarannya. Armrestnya dia udah 3D, soft banget armpitnya dan super rigid ya, nggak goyang dan nggak bunyi. Bukannya oglek-oglek gitu. Lumbarnya enak, ada paddingnya dan bisa di adjust naik turun. Padding juga ini tebel, jadi kalau kita senderin itu beneran ketopang dengan baik, empuk banget ya, nggak bikin punggung kita sakit. Armrestnya bisa sejajar meja, kaki bisa napak lantai, pandangan bisa lurus ke monitor, meshnya juga nyaman, tensionnya pas banget, kena kulit gak sakit, walaupun sedikit bertekstur tapi masih aman banget dan gak licin pas kalau kita pakai baju. Secara estetika ini oke aja, bukan yang terbaik tapi cukup enak untuk dilihat. Yang menurut gue agak aneh sebenarnya di belakang sini dia tuh glossy di warna yang terang. Seinget gue, setahu gue belakangnya itu tetap ada warna hitamnya, jadi nggak full putih, nggak full abu-abu. Nah, kemarin itu gue mau beli yang putihnya tapi habis, jadi tinggal yang hitam aja kayak gini. Tapi yang perlu gue appreciate, di bawah joknya udah dikasih cover plastik lagi, jadi nggak cuman lapisan kain doang. Ini oke. Lebar wheelbase di 70 cm, caster wheelnya di 6 cm, dan ini silent. Hampir sempurna jujur ini kursi. Di harga dia di cuma 1,4 juta. Minusnya itu catatannya ada di bagian headrest yang menurut gue B aja sih ya, dan pengaturan juga ini sederhana, bisa naik turun sama di tilt aja. Buat gue yang nggak pakai headrest ini nggak jadi masalah ya, karena udah cukup tegak ini kursi, enak. Dia ada lock mechanism juga, bisa dikunci pas tegak, tapi ya ada gapnya sedikit. Terus soal gas lift juga ini masih kelas 3, sementara C3 itu udah pakai kelas 4, jadi secara harga lebih murah C3, cuman C3 itu punya gas lift yang lebih bagus ya di kelas 4. Terus untuk di bagian jok, gua not sure sih ini molded ya, tapi feedbacknya sih cepat membal gitu ya, dan dia bukan yang punya density padat banget. Ini tuh termasuk yang agak berongga, jadi kalau kita duduk itu bisa kempes, tapi kempesnya kenyal. Tidak seburuk punyanya NC4 soal jok ya, tapi tidak seenak joknya OCA 258 SV2. Kalau OCA 258 itu ya impresif, kalau NC4 itu kurang oke. Sama joknya C3 lebih enak jok C3 sih. Ini ya nyaman aja. Gue belum coba sobek, belum coba lihat ini molded atau bukan. Feelnya sih mirip molded ya, tapi kayaknya pakai density yang tidak terlalu padat ya, tapi nyaman. Agak ganggu sebenarnya di bagian lapisan fabriknya aja sih. Dia pakainya yang terlalu bertekstur, tapi teksturnya yang sedikit licin kanan kirinya, tapi nggak bikin rosek di depan. Coba kalau kita giniin kaki itu terlalu licin, jadi menurut gue bisa dikasih lebih bagus lah untuk lapisan fabriknya ini. Tapi secara overall ini kursi enak banget, sangat-sangat appreciate untuk di harga 1,4 1,5 juta. Lu bisa duduk sangat deket sama
Meja juga, bentuk armpitnya juga oke, ada kayak sayapnya di kanan kirinya, jadi kita nggak gampang jatuh, walaupun nggak pernah gue jatuhin juga tangan gue ya. Rigid banget sih untuk harga segini, ini the best. Jadi gue bisa menyimpulkan kalau kursi ini tuh lebih oke dibanding OCA 258 SV2, karena compare harganya ini deket banget, tapi dapat posisi duduk yang enak ya. Kalau sama C3 ya, C3 jauh lebih murah sih ya. Gue prefer untuk pakai ini aja dibanding C3 sih. Dan kalau ke NC4 udah jelas gue pilih ini dibanding NC4. Yang perlu ditelaah lebih lanjut ini sama FM7217 sih. Gue harus bener-bener compare secara detail. Secara harga lebih mahal 7217, tapi fitur-fitur 7217 juga sebenarnya udah bisa ada di kursi ini. Lain 7217 itu menang di headrest ya. Ya nanti kita akan mungkin bikin video terpisah soal itu. Ini kursi kedua, kursi yang nggak pernah di request sama orang, tapi jujur ini sih underrated banget kursinya. Nama kursinya adalah Colta Terra. Gue suka ukurannya kecil banget, compact banget. Ini kayak Milson tapi versi lebih murah dan versi lebih lengkap fiturnya. Dari awal ngeliat kursi ini tuh langsung ke hook sama desainnya, sama warnanya juga. Kelihatan clean banget kursinya, karena dia punya bentuknya itu imut-imut, compact. Terus armnya juga ini langsung kelihatan nyatu sama sandaran. Terus armrestnya ini juga udah 4D, bisa ada kelebarannya, naik turun, depan belakang, sama pivot juga. Mekaniknya udah weight sensitif dan pakai mereknya Donati Itali. Ini sama kayak Genovillo yang waktu itu sempet di tier S juga kursi underrated, tapi sayangnya sudah tidak diproduksi lagi dan gak masuk di Indonesia lagi ya. Jadi kita sudah pindahkan ke discontinue di tier list. Mekaniknya cakep banget, smooth banget. Di locknya juga ada gap tapi dikit banget, dan ini masih sangat tegak. Molded foam, dan ini enak banget joknya. Ukuran juga ini pas, bentuk joknya juga oke banget. Gua sangat jamin kursi ini akan ngefit di banyak orang Indonesia ya. Untuk lock reclining dia ada 4 posisi. Gas lift juga udah BIFMA certified kelas 4, jadi udah paling mentok ya. Maksimal berat badan 150 kilo ini masih bisa. Silent caster wheelbase juga lebar 70, dan harganya cuma di 2,8 juta aja. Jauh dibanding Milson. Kenapa gue compare ke Milson? Karena secara segmen mereka itu mirip ya, compact, kecil, cocok sama kebanyakan ukuran badan orang Indo, minimalis banget. Cuman sayangnya Milson itu dia nggak punya mekanisme armrestnya nyatu sama backrest. Sama-sama 4D juga, dan armrestnya Colta Terra ini lebih lebar. Tapi secara build quality, armrestnya gue lebih suka Asana Light yang tadi yang pertama, rigid banget itu jujur. Ini masih ada kayak loose banget untuk pengaturan kanan kirinya, lebarnya. Ini nemu secara nggak sengaja, lagi scroll di marketplace, muncul dia itu kotanya di Surabaya, garansi dapat 3 tahun ya kalau gue nggak salah, dan ada gratis ongkir sama gratis rakit juga. Tapi kalau di Surabaya, kalau di Jakarta ya tetap diongkirin dan tetap rakit sendiri sih, cuman tetap dapat garansinya 3 tahun. Jadi secara harga, secara service, secara kualitas dari si barangnya itu sendiri, ini sangat impresif sih. Ada satu lagi, lumbar support tadi itu bisa maju, bisa mundur, dan bisa naik turun. Lebih lengkap dibanding Milson. Paddingnya ini tuh bukan plastik tapi rubber. Walaupun dia nggak ada empuk-empukan kayak Asana tadi, tapi ini ngejaga punggung dan gak bikin sakit. Bisa naik turun backrestnya. Lanjut, ini kursi yang ketiga, kursi terakhir. Ini kursi dari Firm by Malka, tipenya adalah VOS atau VOS. Ini kursi yang simple sih ya, simple banget, bentuknya gini aja, dan dia bukan kursi yang ada headrestnya, jadi tidak cocok sebenarnya untuk recline lama-lama, lebih cocok untuk tegak aja. Jadi kursi gue sebetulnya dikirimin ya sama si Firmnya, jadi gue nggak beli ini kursi, gue disuruh cobain aja, dan ya gue kasih feedback ini sekalian, dan ya gue honest review aja lah soal kursi ini. Dia keunikannya adalah ketika kita beli itu bisa custom, bisa pilih mau pakai wheelbase apa, mau pakai armrest apa. Wheelbase yang gue pakai ini yang versi pakai metal molded gitu, dan ada pilihan yang nylon juga. Tentu yang nylon itu lebih murah, nylon juga udah cukup banget ya. Nylon molded itu udah bisa nopang berat badan di atas 500 kilo, tergantung daripada si spesifikasi nylon molded itu seperti apa juga sih. Tapi mostly bisa sampai lebih dari itu, karena sebenarnya kursi itu lebih dibatasin sama gas liftnya sih ya. Gas liftnya di 150 itu udah maksimal banget. Jadi kalau gue disuruh pilih mending wheelbase yang nylon atau yang metal molded, ya gue pilih yang nylon. Satu-satunya alasan gue kenapa pilih metal molded itu lebih ke estetika aja sih ya, lebih kelihatan classy gitu kalau pakai yang metal. Secara posisi duduk sih ini oke aja. Armrestnya, armpitnya ini udah empuk, dan dia bisa dinaik turunin, jadi 1D aja, cuma naik turun, nggak bisa depan belakang, nggak bisa pivot, dan nggak bisa atur kedalaman juga. Joknya oke,
density-nya oke, dan ini molded sih ya. Dan kayak gini yang maksud gue enak, fabriknya dibanding punyanya DBE ini jauh lebih enak. Tapi secara ukuran ya ini udah ngepas banget sama gue yang tinggi di 172 cm, dan dia nggak ada mekanisme maju mundur juga. Jadi kalau buat kalian yang tinggi 165, 166 ini agak struggle sih ya untuk pakainya. Pasti ujung-ujungnya kalian akan sering naikin kaki ke atas kursi ini. Nah, ini untuk posisi duduk gue bisa sejajar sama meja gue yang 72 cm dan bisa napak juga kaki gua. So far posisi duduknya oke, cuman yang jadi catatan gua adalah ini udah di lock di posisi paling tegaknya dia, tapi masih agak leaning ke belakang ya. Kalau gua buka ya baru bisa jauh banget. Dan ini dia pakai mekanismenya nih sinkronus, switch oke, tapi karena ini model kursi yang gak ada headrestnya, jadi ketika gua recline, kepala gua pegel nih akan jadi ini kursi yang sebenarnya cocok untuk duduk tegak. Tapi duduk tegaknya dia juga nggak bisa yang tegak-tegak banget, jadi lebih nyantai gitu. Ini akan oke kalau misalnya kalian pakai untuk kerjaan yang gak terlalu fokus. Misalnya kegiatan lagi meeting, dengerin orang, ini mungkin lebih enak karena bisa lebih relax gitu. Tapi kalau untuk kerja gue pribadi sih lebih suka yang tegak banget ya. Terus di bagian lumbar support udah ada sih ya, tapi cuman plastik tipis yang lentur aja. Jadi bukan rubber kayak di Coltatera, dan bukan ada padding kayak di Asana Light tadi. Tapi dia bisa di adjust naik turun. Komen gue soal kursi ini, secara harga di startnya 1,4 itu untuk varian yang armrestnya fix dan wheelbase-nya nylon molded, itu harganya 1,4. Bandingin sama Asana Light sih ya, gue prefer pakai Asana Light sih ya. Secara fiturnya lebih banyak dan lebih enak juga. Jadi itu dia 3 kursi dari 3 brand yang berbeda dengan keunikan masing-masing yang udah gue cobain. Gue paling impress sama Asana Light sih ya. Di harga segitu paling lengkap dan paling oke. Terus ya sesuai ekspektasi gue juga soal si Coltatera ini. Surprisingly bagus banget. Bagus untuk di harga 2,9 atau 2,8 juta ini terlalu bagus sih menurut gue. Warnanya oke, desainnya bagus, mekaniknya bagus. Sayang di armrest aja sih ya. Coltatera udah pasti gue akan masukin dia di tier S. DBE Asana juga bisa masuk di tier S. Tier S dengan harga 1 juta pertama yang masuk. Untuk si Firm by VOS, gue harus cobain kursi mereka yang lain sih ya. Mungkin ini bukan kursi terbaik mereka, tapi ya oke aja lah. Karena kebetulan ada si DBE, jadi kelihatan banget bedanya untuk di harga segitu. So segitu aja untuk video kali ini. Thank you banget udah nonton. Kalau suka boleh like, share, dan subscribe. Gue Oktav, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Semoga kursi ini tidak goib ya.